warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim, Makrifat, Ura, Ura. Edisi share langsung bertempat di Kampus Taklim Makrifat 1, Gresik, Balopanggang, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah kondisi agama saat ini. Saat ini banyak orang itu telah terdogma dengan agamanya, bahkan banyak yang cenderung mabuk dengan agamanya, sehingga agama yang awalnya mestinya adalah mendamaikan, rahmat, jalan keluar, penyelesaian, menjadi agama yang menghakimi, agama yang menyalahkan, agama yang superior, agama yang legitimasinya dipakai untuk menekan orang lain yang minoritas dan sebagainya. Masing-masing agama pun merasa benar dengan agamanya, dan masing-masing orangnya pun memaksakan kebenaran agamanya kepada orang lain. Sudah jauh dari agama yang sifatnya damai, tenang, rahmat, universal, sudah nggak ada itu lagi. Awalnya agama adalah ma'rifatullah. Kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Berarti awal dan akhir adalah ma'rifatullah. Berarti agama adalah sepenuhnya ada tentang ma'rifatullah. Hanya saja propaganda merusak agama ini terus menerus, sehingga orang hanya menceritakan tentang teori agama, dongeng agama, kisah agama, idealis agama, status quo agama, tetapi tidak ada yang menerangkan jalan adaptasi untuk sampai kepada agama itu. Artinya tidak ada yang menerangkan pembelajaran untuk sampai kepada ma'rifatullah. Di mana-mana orang cerita saja, cerita ya cuma cerita tuh. Di TV, di buku, pakai kitab, YouTube, atau Google, atau di mana-mana itu, di masjid, di gereja, di mana-mana. Semua agama menjadi cerita. Padahal tadi ya, awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat, berarti agama isinya sebenarnya hanya tentang ma'rifatullah. Berubah menjadi agama cerita akan Allah. Cerita disampaikan oleh akal lewat mulutnya dan diterima oleh pikirannya, diolah dengan pikirannya lewat awalnya, lewat telinganya. Akhirnya agama hanya melulu tentang akal. Padahal manusia bukan itu, bukan akal itu. Manusia yang sesungguhnya adalah roh yang dibalik akal dan panca inderamu itu dan jasmanimu itu. Berarti ini sudah bukan agama langit, sudah bukan agama roh, tapi sudah bergeser menjadi agama akal. Batas jelasnya antara roh dan akal itu sederhana sebetulnya. Jika ilmumu itu dipakai tidur, saat hilang akal sadarmu, dan ilmumu itu hilang, maka itu adalah ilmu akal. Tapi jika ilmumu itu walaupun kau tidur, pingsan, atau bahkan mati, tapi ilmumu masih hidup, itu berarti ilmu roh atau dimensi rohanimu. Dan ternyata di mana-mana orang diajari dengan pelajaran akal. Mohon maaf ya, bukan kami menyalahkan ini itu atau menyudutkan. Pesantren-pesantren pun mengajarkan ilmu akal. Mengajarkan ngaji Quran itu akal.
dipakai tidur, masih laku nggak ilmunya? Sudah nggak ada. Sholatnya pun demikian. Sholat hanya sholat akal, sebatas jasmaninya. Rohnya nggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu yang jelas-jelas diingatkan di Al-Ma'un, bahwasanya siapa yang sholat tetapi lalai atau gak nyambung, maka mereka itu akan mendapatkan neraka well. Nah, inilah zamannya. Kau sholat, apakah nyambung dengan Tuhanmu? Nyambung dari mana? Kamu tuh di dimensi akal. Bacaanmu bacaan akal. Gelombangmu gelombang terbatas di akal relatifmu. Sedangkan Allah ada di maha tak terbatas. Mana bisa nyambung? Padahal hubungan dengan Allah yang dia adalah maha roh, adalah harus dengan rohmu, bukan dengan akalmu. Kutiupkan sebagian rohmu dan kau bersujudlah waktu di alam kandungan. Hubungan dengan maha roh harus lewat roh, bukan dengan akal. Hanya saja roh itu ada di atasnya akal. Manusia mesti mati dulu, baru rohnya bisa dibangkitkan atau dilahirkan. Kenapa? Kau masih terpenjara dengan akal dan jasmanimu. Maka kau akan dibebaskan dulu dari penjaramu itu, baru rohmu bisa aktif. Nah, itu diaktifasi itu manusianya, yaitu dari gelombang akal, jasmani, dinaikkan ke dimensi rohaninya. Barulah syarat rukunnya memungkinkan antara roh dengan maha roh. Ibadahmu mesti di dua dimensi. Kalau kamu pakai akal, roh yang di atas akal enggak terjangkau. Tapi kalau kau memakai gelombang roh, akal di bawah roh, maka akal otomatis ngikut. Maka yang dimaksud kafa adalah kau mesti masuk ke dimensi rohmu, barulah akalmu akan otomatis ngikut. Tapi kalau kau nggak masuk ke dimensi rohmu, hanya akalmu saja dan rohmu tidak ngikut. Sekarang seluruh agama, hampir semuanya sudah agama akal, bukan lagi agama samawi, bukan agama langit, tapi agama akal atau agama arti. Dari kecil kita dicekoi, ya. Padahal teori itu mestinya dibuktikan. Lah teorinya ini ada diterangkan di alam akal. Tuhanmu di maha metafisika, di maha rohani. Akal gak bisa menjangkau, ya. Akal terbatas, gak mungkin sampai pada Tuhan. Kenapa? Jalan menuju Tuhan mesti lewat ini. Ini dia menyebut dirinya Malik Yaumuddin. Ini yang itu adalah ujung langit tertinggi akhirat, maka ini adalah akhirat. Gimana kau mau menembus akhiratmu jika kau nggak pernah mati? Jika kau nggak pernah dibangkitkan rohmu? Jika kau nggak ketemu mutu kebelantah mutu? Jika kau nggak ketemu guru rohani lah ya, bukan guru jasmani, nggak mungkin kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Sedangkan roh nggak ada matinya. Yang mati yang bernyawa. Yang nyawa itu ada di balik jasmanimu itu. Nah, nanti kalau lepas nyawamu, pisah dari jasmanimu, kau akan mati. Tapi apakah rohmu mati? Tidak. Rohmu pun tidak berjenis kelamin, tidak terikat ruang dan waktu, dan juga tidak mati. Maka kau akan mengalami kehidupan yang terus-menerus. Karena rohmu belum bisa pulang, maka kehidupan itu terwakili dengan kehidupan jasmani lagi. Di tengah-tengahnya itu adalah jiwa. Nah, roh tetap roh, di alam roh, dia tetap punya Tuhan. Nah, yang bisa kembali adalah rohnya. Tetapi yang bisa merasakan penderitaan adalah jiwamu dan perangkat akal jasmanimu nantinya. Nah, jadi ada 3 entitas besar ya, antara jasmanimu dan rohanimu. Nah, di tengah-tengah itulah ada jiwa. Tapi sekarang ini semua sudah akal mindset, akal minded. Semua merasa benar. Padahal agama itu turun dari yang maha mutlak. Yang maha mutlak itu ya itu juga.
Biarpun Tuhannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad, itu sama. Gurunya pun sama, guru cahaya. Walaupun disebut Atman di zaman Hindu, Buddha di zaman Buddha, Roh Kudus di zaman Nabi Isa, kemudian Rasulullah di zaman Nabi Muhammad, atau di akhir zaman disebut mursyid, itu sama. Nah, kalau kamu nggak ketemu variabel yang menyamakan agamamu dengan seluruh agama lain, kau akan sesat. Kenapa? Kau pasti tidak ketemu dengan jalur yang sama dengan guru Rasulmu. Sekarang sudah sangat parah distorsinya ya. Orang sudah nggak ada yang mencari wujudnya Allah. Sudah nggak ada. Bahkan dianggap wujudnya nggak ada. Kan? Wujudnya Allah kan dia tidak berwujud. Kan? Kemudian itu sederhana. Dia nggak berwujud. Tapi kalau menempati wujud, maka wujudnya akan serupa dengan wujud itu. Presiden berwujud apa enggak? Tidak. Tapi kalau presiden itu menempati manusia, taruhlah sekarang Pak Jokowi, maka wujudnya presiden akan sama dengan wujud Pak Jokowi. Loh. Gampang toh? Mestinya kau cari di manakah wujudnya Allah zaman ini, yaitu di manakah gelombang nur Allah ada pada seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri, dari kamu sendiri. Utusan itu berarti membawa nur Allah. Berarti wujudnya Allah sama dengan wujudnya utusan itu. Gimana syahadatmu? Aku bersaksi tapi kan gak ada yang kau saksikan. Loh. Dan itu semua kan sudah diam toh, puas dengan kesaksian palsunya itu. Loh, akan nalar logis saja loh. Orang anak-anak kecil aja loh sudah memahami itu. Nah, yang tua-tua yang dia baru ngaji aja tapi malah nggak berpikir ke arah situ. Kalau kamu nggak tahu wujudnya, gimana kamu bisa bersyahadat? Gimana kamu bisa sholat? Ini wajah itu wajah. Prakteknya bagaimana? Aqimis shalah lidzikri. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sementara dia menerangkan sifatnya wujud, berarti terlihat wujudnya. Maka yang kau ingat adalah wujudnya itu. Dengan apa? Ketika kau setelah melewati ketemu wujud zahir daripada wujudnya Allah. Ketika Allah menempati wujud seorang utusan. Jelas toh? Kau berkiblat bukan menyembah itu, bukan. Kau menghadap, bukan menyembah dia, bukan. Tapi karena dia Allah itu ada di baliknya manusia itu, Allah dan Rasulullah nur di baliknya manusia itu, ngiblatnya ke manusia itu. Tapi ada teknik tarekatullah yang nanti kau akan naik gelombang dari dimensi jasmanimu naik ke dimensi alam akhirat, yaitu beda, masuk ke dimensi rohmu bisa masuk ke akhirat, dan akhirat itu menerima ketemu adaptasi yang berlapis-lapis, dan sampai nanti ujungnya ketemu di maha akhirat atau maliki yaumiddin, atau ujung langit akhirat, atau juga mahruh atau akhirat tertinggi, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Jelas toh? Ibadahnya tetap kepada manusia itu, menghadapnya kepada manusia itu. Lagi loh, kalau yang terlihat ini kan ini ya yang aku lihat kan ini. Akhirat nggak terlihat toh? Yang terlihat kan jasmani wujud fisik. Apalagi yang maha akhirat, yang terlihat siapa? Misalkan aku mau menuju sini, maka aku ngiblatnya kemana? Kepada ini dong. Di balik ini ada akhirat, di balik akhirat ada ujung akhirat. Di balik guru zahirmu ada guru rohani, di balik guru rohani ada maha rohani. Jelas toh? Nah, kalau kiblatmu saja nggak ngerti, kau yang rohani saja lo sudah nggak ngerti, lo bagaimana kita membahas agama? Kau nggak punya rasul, bagaimana itu? Padahal rasul itu pasti ada, wajib di setiap zaman. Nggak percaya? Baca sendiri ayatnya. Atau bahasa 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Itu semua ada ayatnya. Karena kamu membacanya enggak dengan
Nur, mana bisa ngerti? Makin pintar kau, makin bodoh. Hijabmu pun makin tebal. Bodoh rohaninya maksudnya, karena tertutup hijab. Keliru. Orang belajar itu, lihat ya, kalimatnya Nabi, zikir itu membersihkan, tazkiyatun nafs, bukan malah mengisi. Zikir yang membersihkan itu kata Nabi kan, segala sesuatu ada obat pembersihnya, ada obat pembersih kalbumu adalah zikir. Kalau dibersihkan, berarti apa? Hijabmu akan diangkat dari seluruh dosamu, keinginanmu, khayalanmu, iblis-iblis dalam dirimu dibersihkan. Bukan malah zikir yang satunya. Zikir ini untuk kaya, untuk kebal, untuk keramat, untuk sakti, untuk bisa ngobati orang, untuk kasaf. Adeh. Yang ngajari itu siapa kalau nggak bukan iblis? Ya, Nabi mengajarkan itu zikir itu membersihkan, bukan malah nyampah di dalam kolbumu. Sudah jauh berbeda. Maka sekarang ini ya, agama hanya diterangkan lewat ceramah. Di mana-mana orang ngomong agama, bahkan agama adalah isu yang paling sensitif. Begitu orang seolah-olah ya dianggap melecehkan agama, oh protesnya luar biasa. Padahal bedakan mana yang ilmiah, mana yang melecehkan. Kenyataannya agama sudah nggak seperti zaman dulu lagi. Dulu agama itu tenang, damai. Islam pun artinya damai, tenang. Dan ya'lu wala yu'la alaih. Kata Nabi, al-islamu ya'lu, telah mencapai makom yang tertinggi, yang top level. Dan juga rahmatan lil alamin. Sudah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti dia ada di puncak rantai tertinggi. Ketika kau Islam, berarti kau bisa memahami saudaramu yang Kristen, Yahudi, apa saja sudah kau bisa pahami. Karena apa? Kau telah ada di dimensi lebih tinggi. Masa kau benturan dengan dimensi di bawahmu? Kan nggak mungkin, lucu namanya. Berarti yang mengaku Islam tapi merasa status quo-nya lebih tinggi dan legitimasinya bisa menyalahkan agama lain, itu keliru. Lihat ya, agama itu, Islam itu menyempurnakan. Kalau agama yang lainnya memperbaiki. Lihat ya, kalau lingkaran kambium pada tanaman kan begini, titik ya, dilingkari. Ini lingkarannya makin besar. Nah, lingkaran terluar adalah Islam. Berarti di dalam Islam itu ada apa? Ada Nasrani, ada Yahudi, ada semua agama loh. Gimana kamu ternyata prakteknya pada kenyataan sekarang agamamu menyalahkan agama lain, mendoktrin. Padahal lihat ya, menyempurnakan. Jadi bahan dasarnya dari mana? Dari agama lain loh. Tahu nggak lingkaran kambium ya? Ini titik ya. Ada lingkaran di luarnya, ada lingkaran di luarnya. Terus, nah lingkaran terluar itulah Islam. Di dalamnya pun seluruh agama yang lain. Tuhannya sama nggak? Sama. Gurunya sama nggak? Sama. Metodologinya sama nggak? Sama. Yang membedakan adalah makom, makrifatnya saja loh. Nah, kenapa kamu kok menyalahkan agama lain? Lucu. Berarti kamu hanya sebatas agama, dogma, akal, thinking. Kamu belum masuk ke agama rohani atau agama samawi. Di mana-mana, YouTube, kitab, tokoh-tokohnya pun, masya Allah, hanya menyampaikan cerita agama. Pada sederhana, agama tadi tentang awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Berarti ini adalah tentang sampai sini makrifat. Agama itu full makrifat, bukan syariat, bukan tarekat, bukan pula hakikat, tapi makrifat. Berarti sederhana saja. Kalau kau, hei ulama, dai, ustadz, pendeta, rabi, atau tokoh-tokoh itu semua, mestinya kau hanya menerangkan metodologi untuk umat menuju makrifat. Itu saja. Dia nanti diajar Tuhan sendiri dengan agama samawinya itu yang turun dari langit itu, laduni itu.
Kenapa kau ngajari seperti kau menjadi Tuhan, ngajari pengetahuan kepada manusia? Aduh, kau mestinya hanya menyampaikan metodologi teknikal agar umat bisa makrifat. Kau itu manusia, bukan Tuhan, bukan pula Rasul. Apa haknya manusia ngajari manusia kenal Tuhan? Oh, kamu aja kenal Tuhan aja enggak. Kenal Rasulullah aja enggak loh. Lah ngapain kamu kok ngajari manusia seolah kamu itu orang yang benar? Sederhana saja ya. Kalau kau merasa kenal Tuhan, tunjukkan di mana wujudnya, di mana alamatnya. Loh, kan jelas toh. Kalau kau sudah kenal Rasulullah, tunjukkan di mana dia sekarang di zaman ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum loh. Yang mana Rasulullah zaman ini? Di mana wujudnya loh? Itu aja kamu nggak ngerti kok. Kemudian kau sok-sokan ngajari orang agama loh. Aduh, agamalah, beragamalah dulu untuk dirimu. Agama aja kamu gak ngerti kok. Agama itu apa kau kira dengan syahadat, salat, zakat, puasa, haji? Bukan. Itu baru rukun Islam. Rukun iman pun begitu, ada percaya kepada Allah dan ini dan ini dan itu. Itu masih rukunnya. Lihat di As-Surah Al-Ma'dah 2. Awal kau mulai beriman adalah saat kau baiat. Baca sendirilah. Lah baiat yang kemana? Siapa yang membaiat? Itu kau mesti cerangkan kepada umat. Kalau iman itu hanya sekedar percaya dan yakin, dulu ada itu orang Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Engkau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Saya tanya, apakah dia itu nggak percaya Nabi? Percaya. Apa nggak yakin? Yakin. Apa nggak melihat Nabi? Melihat. Loh, boro-boro yakin percaya. Kamu lihat aja nggak pernah kok. Ya apa enggak loh? Bagaimana kamu yakin dan percaya? Apakah cerita dongeng yang diceritakan orang itu yang kau jadikan acuan untuk percaya? Goblok. Mana ilmiahmu? Mana yang kata al-aslam ilmiun? Wa maliyun. Gak logis, sudah dipercaya. Goblok minta ampun. Itulah gambaran umat akhir zaman. Nggak kenal Tuhan, tapi cerita kesana kemari. Betul nggak? Ada hadisnya Nabi. Di akhir zaman banyak orang cerita agama tapi iman nggak sampai ke rumah. Cuma dicocot. Cerita akhirat itu begini, surga begini, mirat begini, Allah begini, alam kubur begini, barzah begini. Pernah kau masuk ke kabupaten semua goblok. Yang begitu adalah ulama yang sesat, yang menyesatkan. Kau tidak tahu tapi menceritakan kepada orang yang tidak tahu juga. Dipercaya rame-rame, sesat yang menyesatkan. Itu sudah diterangkan oleh Nabi. Mereka membaca Quran tapi Quran tidak menjadi manfaat baginya, tapi bencana baginya. Mereka sholatnya pun tidak mendekati diri kepada Tuhan, tapi sholat menjadi bencana. Karena sholatmu akan menjadikan kau masuk neraka. Membaca Quranmu menjadi masuk neraka. Islam pun meluncur bagian anak panah yang keluar dari busurnya sangat cepat. Mereka sudah tidak Islam lagi, tapi mereka masih merasa Islam. Bahkan merasa punya legitimasi status quo sehingga berhak untuk menyalahkan yang lain. Tuhanmu saja gak ngerti kok. Banyak orang beragama tuh sekarang, semua beragama. Tapi tanya, apakah kau kenal Tuhan? Orang beragama tapi gak kenal Tuhan itu bullshit. Awaluddin ma'rifat. Awal kau beragama adalah ketika kau awal mengenal Tuhanmu itu. Kenal Tuhan aja enggak kok. Di mana-mana orang cerita agama, begitu saya dakwah di medsos, rame orang ikut-ikut itu. Lata-lata itu, nyinyir itu, ya. Ini bukan ilmu akal, blok-blok. Ilmu agama sesungguhnya adalah melewati akhirat dan sampai kepada ujung langit akhirat tertinggi. Itu loh agama. Sampai sini loh. Kau mati juga gak pernah kok. Kamu hanya mengolah agama dengan akalmu, panca inderamu menjadi pikiran. Kau kemudian menyampaikan kepada orang lain. Apa ilmiahnya?
Dia ada di sini, dia di sini, lewat sini, menuju sini, lewat sini. Kau mati tidak pernah. Mana bisa kau buktikan alam kubur? Mana bisa kau buktikan alam barzah? Alam malakut jabarut rohan robani. Aduh. Orang diajari pengetahuan saja. Sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham, sudahlah dianggap dia beragama. Kapan kau kenal Tuhan? Wujudnya saja nggak tahu. Apalagi sifatnya. Apalagi zatnya. Jauh ya, jauh. Sudah di bawah standar. Lihat ya, semua gak ulamanya, dai-nya, kiainya loh. Mereka ceramah kok hanya cerita loh. Mestinya kau itu menceritakan boleh, tapi mengenai teknik, metodologi, syarat rukun untuk menuju ma'rifatullah itu. Lihat ya, awaluddin ma'rifat, akhiruddin pun ma'rifat. Berarti agama hanya tentang ma'rifat. Kalau kau mau mengajarkan agama kepada orang, itu bukan hakmu. Yang mengajarkan agama adalah Allah Ta'ala lewat Rasul. Kau hanya boleh menyampaikan teknik, metodologi untuk menuju orang-orang itu menuju ma'rifat. Itu. Kau terangkanlah syarat rukunnya. Ibarat kau mau ke Jakarta, diterangkan. Kau harus punya SIM. Dapat SIM-nya dari mana? Oh, hubungi ini, hubungi ini, hubungi ini. Gitu loh. Kemudian kau harus naik kendaraan. Kendaraannya ini, jalannya lewat ini, gurunya ini. Itu loh. Kenapa kau terangkan tentang kubur, barzah, dan sebagainya? Akhirnya apa? Orang nggak ngalami, tapi ceritanya sudah dipercaya. Aduh, sudah merasa dia beragama. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aduh, kapan kau bertakwa? Iman aja belum. Mau bertakwa bagaimana? Takwa itu berkekalan beserta dengan Tuhan. Gelombangnya, dimensinya. Lah iman aja belum kok. Iman itu baru kau ditanami unsur Tuhan. Baru unsurnya, baru nurnya. Belum berkekalan, sampai aja belum. Orang yang dibaiat itu adalah orang yang baru masuk ke ilmu tarekatullah. Diberikan alat, izin, kendaraan, dan guru rohaninya. Belum sampai, jauh lah. Ada data setelah itu. Nah sekarang sudah campur aduk. Bahkan orang itu sekarang sulit mana agama, mana halusinasi. Enggak tahu. Aduh. Maaf ya, saya tidak mengerti seorang atau dua orang atau siapa tidak. Yang saya kritik adalah kondisi zaman sekarang, kenyataan seperti ini. Ambil manfaatnya, jangan ngeyel di benturan dengan akalmu. Kenyataan seperti ini. Enggak ada ya orang bisa ma'rifat tanpa lewat kematian. Kenapa? Ketika kamu nggak pernah mati, nggak ada kebuka alam akhirat itu. Dia di ujung langit akhirat tertinggi. Itulah yang kata Nabi, mutu qabla mutu. Mati sebelum mati. Kau dimatikan di dalam kehidupanmu ini dan dilahirkan di alam yang berbeda. Walaupun stasiunmu masih di sini, gelombangnya yang telah berbeda. Karena apa? Lewat Shiratal Mustaqim. Bisa dilihat di Asrul 52. Betul nggak? Di kalimat terakhir itu ada petunjuk akan jalan lurus. Jalan lurus itu adalah Shiratal Mustaqim. Rupanya apa? Jembatan. Nah jembatan itu apa sih? Jembatan itu dibikin karena ada jalan yang nggak bisa kau lalui. Kalau nggak jurang ya sungai arus deras. Jalanmu buntu. Manusia hidup itu pasti mati. Gimana kau bisa menyeberang ke akhirat? Sementara kau ujungnya pasti berakhir pada kematian. Sedangkan Tuhanmu ada di ujung langit akhirat tertinggi loh ya. Tapi kalau kau lewat jembatan, walaupun jasmanimu di sini, stasiunmu di sini, bisa kau menyeberang ke akhirat. Bahkan akhirat pun naik berlapis-lapis sampai tembus sampai maha akhirat atau akhirat tertinggi atau alam robbani atau alam as. Nah itu. Nah, karena lainnya saya nggak tahu ya, kenapa mereka menerangkan teori, nggak pernah menerangkan metodologi. Akhirnya ya, kami tegaskan kampus Taklim Ma'rifat adalah kampus
metodologi metafisika tasawuf Islam yang isinya adalah kita belajar teknikal, praktek, teknologi, metodologi agar kita bisa ma'rifatullah. Karena yang lainnya nggak ada. Lainnya membahas fikih, muamalah, pahala, surga neraka, cerita dan sebagainya. Nggak ada yang membahas di manakah wujud Allah zaman ini. Di manakah Rasulullah zaman ini? Di manakah orang yang bisa mengajarkan teknik Mi'raj zaman ini? Di manakah pintu Shiratal Mustaqim zaman ini? Di manakah guru mutlak zaman ini? Nggak ada yang menerangkan. Biarlah taklim ma'rifat sendirian, biar saja. Dimusuhi jutaan orang, biar saja. Tapi kami pasti menang. Lambat laun pun dunia akan terbangun dari lelapnya mimpi, lelapnya halusinasi, khayalan, dogma yang nggak pernah kau buktikan. Agama zaman ini telah rusak. Orang beragama nggak kenal Tuhan, itu kan lucu. Agama itu turun dari Tuhan, goblok. Nah kalau kamu beragama tapi nggak kenal Tuhan, berarti agamamu tidak turun dari Tuhan, ya apa enggak? Itu kau diajari agama oleh ulama-ulama, kiai dan sebagainya itu. Dia mereka kalau nggak ma'rifat, nggak kenal Tuhan. Ya apa adanya ya. Bukan saya menyalahkan mereka, tidak. Tapi mereka nggak tahu kok. Lihat ya. Seorang yang telah sampai Jakarta, kalau dia cerita, aku pernah sudah ke Jakarta, sudah benar-benar ke Jakarta. Logikanya apa? Kalau dia sudah sampai Jakarta beneran, tanyalah gampang. Kau ke Jakarta naik apa, Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Ulama? Jawabnya gampang dong kalau dia pelaku, betul nggak? Naik odong-odong kayak, naik kereta kayak, naik beca kayak, naik pesawat kayak, dia mesti dia cerita. Sama siapa Pak Yai? Ya dia bisa cerita. Berapa jam Pak Yai? Kapan Pak Yai? Ya gampang. Gampang nggak itu? Gampang kalau bagi pelaku. Tapi kalau bagi penghalu, oh bingung dia. Aku naik kereta pesawat, nanti aku ditanyai. Nanti di sana syaratnya bagaimana, aku nggak bisa jawab, bingung. Dengan siapapun nanti akan ditanya yang lain, bingung. Akhirnya apa? Dia hanya menjawab lewat kerpean, lewat kitab, lewat mushaf Quran. Dia bukan pelaku, tapi ngaku telah sampai makrifat, ngaku beragama, maka dia akan menerangkannya dengan kerpean dalil saja. Aduh, ya apa enggak ini? Ayo jujur ya. Betul nggak sekarang apa-apa saja selalu patokannya dengan dalil, ya apa enggak? Kapan kau katakan dengan kata-katamu sendiri? Seorang pelaku tuh masih ngerpe apa enggak? Kalau dia tuh misalkan ya ke Jakarta naik sepur atau naik pesawat. Kalau dia pelaku, perlu nggak dia buka apa catatan ke Jakarta naik apa? Nggak perlu, dia tinggal cerita. Maka ayat-ayatnya seorang makrifat adalah pengalamannya sendiri. Itu pasti cocok dengan dalil, pasti cocok dengan Quran dan hadis. Bahkan ada pada sudut pandang interpretasi zaman ini, bukan zaman dahulu. Nanti kalau kau ya ke Jakarta ya, kalau kau ngaku makrifat ya, kemudian ditanya, kau bisa mi'raj ya, ahli makrifat? Oh iya bisa. Oh, berarti kamu beserta dengan buruk dong? Oh iya. Buruk seperti apa sih? Kalau kau menjawabnya kuda bersayap, berarti kau dungu, goblok. Nggak ada itu buruk kuda bersayap, itu hanya kias, simbol. Lihat itu ya. Kalau kamu memakai itu sebagai dalil rujukan kitab, kuda bersayap itu nggak ada. Itu hanya kias yang disampaikan kepada Nabi oleh umat zaman itu yang belum ilmiah, belum logis. Maka diterangkanlah buruk itu adalah kuda bersayap. Kuda artinya ada kendaraan tercepat di muka bumi, dan sayap itu adalah penggambaran akan sesuatu yang melayang cepat di udara. Demikian juga tentang nur, itu penggambaran petir akan cahaya. Itu semuanya kias. Gimana kalau kamu terangkan kias di zaman 1500 tahun yang lalu yang belum ilmiah,
Kau ceritakan di zaman ini, contohnya ya, surga. Kau cerita, Pak Yai sudah makrifat. Oh ya sudah. Berarti Pak Yai sudah bisa masuk surga dong. Kita aja bingung kok. Loh kok masuk surga? Hei, makrifat itu sudah lewat surga. Sudah beserta surga itu. Blok. Kemudian kalian ditanya, surga itu isinya apa? Apa Pak Yai? Bidadari cantik. Waduh. Blok. Itu hanya kias. Berarti kamu surgamu cuma ande-ande, Tuhanmu cuma ande-ande, makrifatmu cuma ande-ande, agamamu ande-ande. Gitu kau ceramah, aduh. Luar biasa sesat yang menyesatkan. Distorsi, friksi luar biasa. Yang paling bertanggung jawab adalah pendakwah, tapi kau tidak mengerti menyampaikan kepada orang lain sehingga kau dipercaya orang-orang. Kau sesat yang menyesatkan. Kau ulama-ulama yang neraka, kata Nabi di akhir zaman itu. Banyak itu. Padahal jika kau menyampaikan agama, mesti kau arahnya adalah menuju makrifat. Terangkanlah untuk menuju makrifat. Bagaimana orang bisa makrifat? Itu saja. Nggak perlu kau teori berpanjang-panjang. Kalau kau menerangkan alatnya, izinnya, jalannya, gurunya, mereka mengalami sendiri, dia bisa mengalami sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ujungnya mereka sampai kenal Tuhan, baru kekal dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Itu dia. Syarat masuk surga adalah kau beserta dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ma'rifat itu sebetulnya dia telah terkapsul dengan gelombang surga. Aduh, bukan surga itu door prize ketika ditimbang, kemudian lebih banyak amalnya kayak timbangan gitu. Kemudian surga masuk sini, neraka masuk sini. Itu hanya simbol kias. Yang ada di alam itu adalah dirimu sendiri. Menguruskan diri loh. Nah, di dunia kan seolah-olah banyak makhluk. Makin ke sini hanya makin sedikit itu. Sampai ujungnya adalah semuanya adalah dia sendiri. Kausalitas tertinggi adalah Tuhan. Maka agama sebetulnya adalah adaptasimu dengan Tuhanmu. Jadi metodologi teknis kausalitas adaptasimu dengan Tuhanmu, itu agama. Nah, kalau kamu beragama nggak kenal Tuhan, bagaimana adaptasimu dengan Tuhan siapa? Makanya jangan kaget ya. Kau di akhir zaman sudah disesatkan banyak orang itu tentang propaganda. Kau nggak kenal wujud Tuhanmu. Kau nggak kenal Rasulmu di zaman ini. Kau nggak tahu Mi'raj tekniknya. Bahkan Mi'raj dianggapnya mukjizat. Aduh. Kau nggak tahu lagi guru mutlak. Kau nggak tahu lagi wasilah. Kau nggak tahu juga tentang Shiratal Mustaqim. Kau nggak tahu kitab yang qadim. Kau nggak tahu sholat yang daim. Kau hanya memahami agama dengan akal dan panca inderamu. Hilang akalmu saat tidur, hilang seluruh ilmu, hilang agamamu. Bagaimana kau bisa menembus, membawa agamamu sampai ke langit, ke hadrat Allah Ta'ala, sementara tidur saja sudah nggak laku agamamu? Ya apa enggak? Bagaimana kau bisa menjawab man rabbuka di alam kubur? Kamu kafir. Berimanmu hanya di dunia saja. Ngaku beriman, ngakunya. Tapi begitu mati kau kafir, kau nggak kenal Tuhan. Mana mungkin kau bisa kenal Tuhan kalau nggak lewat Rasulullah? Rasulullah kau nggak ngerti. Hei kafir-kafir yang merasa beriman, tunggu ya sampai kau mati barulah kau ngerti apa yang disampaikan oleh Mr. TM ini. Tapi kalau kau sedikit berakal, sedikit saja, pasti kau akan memikirkan apa yang disampaikan oleh Mr. TM. Kalau sampai pintar-pintar sedikit saja kau berakal, punya nalar saja, apa yang disampaikan Mr. TM ini logis apa enggak? Walaupun yang disampaikan ini pahit, tidak enak, tapi inilah kenyataan agar kau bisa kembali ke jalur yang ada dalam bimbingan Rasulullah di zaman ini. Bergurulah kepada guru yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad. Itu adalah gurunya Mr. TM. Kalau nggak sampai, kalau nggak gurunya mutlak, nggak mungkin bisa merangkak kayak gini. Paling cuman teori, cuman halusinasi, diskusi, ceramah yang nggak ada ujungnya. Oke?
Salam kebangkitan tasawuf. Hura! Hura! Salam kebahagiaan untuk semua manusia beragama. Hindu, Buddha, Islam, Kejawen, Kristen, semuanya kita menuju jalan pulang, menuju Allah Ta'ala, menuju Allah Bapa, menuju Tuhan, menuju Sang Yang Agung, Sang Yang Widi, Sang Yang Sukmo, Sang Yang Manon, Sang Yang Jagat. Guru sejatimu mestinya adalah belajar kepada gurunya Mr. TM. Kalau Mr. TM bukan siapa-siapa, ini bukan guru rohani. Ini adalah orang yang bisa menerangkan agama secara ilmiah. Jelas, itu saja. Guru rohani itu ada di baliknya Mr. TM. Dia adalah gurunya Mr. TM yang mutlak. Tidak ada tolok bandingnya. Unlimited, undefinited, dan undescripted. Selama kau tidak ketemu yang asli, seluruh yang kau anggap asli. Tapi begitu kau kenal yang asli, maka seluruhnya adalah palsu. Bila taufiq wal hidayah, bila naya, suksma, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.